Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, lembaga, pemerintah suatu negara dengan negara lain. Contoh, import elektronik dari Jepang ke Indonesia. Pengertian ekspor, impor, dan tujuan. Ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dapat dilakukan oleh perseorang atau badan usaha. Pelaku ekspor disebut eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing. Mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah dan disebut devisa negara. Import. Import merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Seseorang importir membayar barang yang dibeli dengan mata uang asing. Importir dapat menukar uang untuk melakukan pembayaran kepada eksportir. Cara transaksi perdagangan internasional. Dalam kegiatan perdagangan internasional, membutuhkan alat pembayaran sah antara kedua pihak yang melakukan transaksi. Untuk melakukan transaksi perdagangan internasional, ada beberapa cara untuk melakukan pembayaran, yaitu A. Surat wesel bank atas tunjuk. Surat wesel bank atas tunjuk adalah surat perintah yang dibuat bank domestik atau bank dalam negeri, yang ditunjukkan kepada bank korespondensi di luar negeri. B. Commercial Bills of Exchange adalah surat yang ditulis oleh eksportir kepada importir untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Dan apabila importir menandatangani berarti dia telah menyetujuinya. C. Letter of Credit adalah suatu cara pembayaran dalam perdagangan luar negeri dengan penarikan suatu wesel dalam jumlah yang telah ditentukan. Yang terakhir, pembukaan rekening atau open account. Pembukaan rekening adalah cara pembayaran yang dilakukan importir kepada eksportir beberapa hari setelah barang diterima importir. Faktor pendorong perdagangan internasional. Perdagangan internasional didorong oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, ada perbedaan sumber daya alam, yang dimana negara mengimpor barang yang tidak bisa diproduksi sendiri. Yang kedua, ada perbedaan teknologi dan keahlian, yang dimana negara maju unggul dalam teknologi meningkatkan daya saing produknya. Yang ketiga, ada kelebihan produksi, yang dimana ekspor dilakukan untuk menghindari surplus yang merugikan. Yang keempat, ada perbedaan biaya produksi, yaitu faktor tenaga kerja dan bahan baku memengaruhi harga dan daya saing barang. Yang kelima, ada permintaan dan selera konsumen, yaitu perbedaan selera mendorong impor barang tertentu. Yang keenam, ada globalisasi dan teknologi informasi, yang dimana mempermudah transaksi dan akses ke pasar global. Yang ketujuh, ada stabilitas ekonomi dan politik, yaitu negara yang stabil lebih menarik bagi investor dan mitra dagang. Yang kedelapan, ada perjanjian perdagangan, yaitu kesepakatan seperti FTA dan WTO mengurangi hambatan perdagangan. Faktor-faktor ini mendorong negara untuk saling bertransaksi dalam perdagangan global. Hambatan perdagangan internasional atau PI adalah kendala yang menghambat aliran barang, jasa, dan modal antar negara. Hambatan ini dapat berupa kebijakan pemerintah, perbedaan mata uang, atau konflik. Hambatan perdagangan internasional. 1. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang membatasi perdagangan internasional seperti tarif impor dan ekspor yang tinggi. 2. Perbedaan mata uang. Perbedaan mata uang antar negara dapat menghambat perdagangan internasional. 3. Konflik. Konflik antar negara dapat menghambat perdagangan internasional. 4. Kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat menghambat perdagangan internasional. 5. Waktu dan persyaratan impor dan ekspor. Proses ekspor dan impor
yang memakan waktu lama dan harus memenuhi persyaratan tertentu. 6. Perbedaan bahasa dan sosial budaya. Perbedaan bahasa dapat menghambat kelancaran aktivitas bisnis internasional. 7. Organisasi ekonomi regional. Terikat organisasi ekonomi regional dapat menghambat perdagangan internasional. 8. Kendala dalam komunikasi dan transportasi. Kendala dalam komunikasi dan transportasi dapat menghambat perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional. Selain mendapatkan keuntungan, perdagangan internasional bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk melindungi perekonomian negara sebagai berikut. Yang pertama, tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tujuannya untuk mengisi kas negara dan melindungi industri dalam negeri. Yang kedua, kuota impor. Kebijakan untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. Yang ketiga, larangan ekspor dan impor. Larangan ekspor merupakan kebijakan pemerintah yang melarang barang dan jasa dijual keluar melewati batas negara karena alasan-alasan tertentu. 4. Subsidi. Bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dalam negeri agar dapat menjual barang lebih murah sehingga dapat bersaing dengan barang impor. Yang kelima, premi. Pemberian dana dalam bentuk uang kepada produsen yang berhasil mencapai target produksi seperti yang ditentukan oleh pemerintah.